Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bunda-bunda semua bisa ketemu lagi di channel saya Mama Wanti. Seperti biasa bunda, saya mau berbagi kegiatan saya sehari-hari. Kali ini saya mau berbagi kegiatan saya di pagi hari bunda. Ini mau nyiapin untuk makan sahur. Nah ini tadi tuh saya bangun alarm bunyi itu jam 3:15, tapi ya gitulah bunda. Ngumpulin nyawa dulu 5 menit 10 menit baru bangun, terus langsung aktivitas di dapur. Biasanya saya kalau untuk sahur itu tinggal ngangetin masakan sore bunda, atau cuman goreng-goreng aja, goreng ayam, goreng ati, atau goreng apalah yang bisa digoreng yang udah ada stok di kulkas. Tapi kali ini saya mau masak bunda, masih punya stok ayam yang belum saya bumbuin. Nah ini ceritanya tuh mau saya bikin rica-rica bunda, ya rica-rica ala-ala aja lah bunda. Sebumbunya itu asal cemplung-cemplung aja, yang ada di rumah aja bumbunya ini. Nah ini tadi saya bumbunya itu cuman pakai berambang, bawang, terus lombok tampar, terus merica, miri, tumbar, lengkuas, jahe, salam, serai, daun jeruk. Terus ini ya bumbu tambahan lainnya saya kasih masakonya masako sapi bunda. Biar rica-rica ayam rasa sapi gitu. Kira-kira nanti ini di wajan antara ayam sama sapi berantem gak nih bun? Bercanda ya bunda. Oke ini tak tambahin juga sama kecap bunda, biar ada manis-manisnya gitulah kayak yang nonton video aku. Oke ini lanjut tak tutup kerep gini ya biar empuk ayamnya. Terus lanjut ini saya mau ngerebus air dulu buat bikin susu sama kopi. Kalau susu itu buat suami saya sama buat anak saya, kalau saya kopi bunda, biar nggak ngantuk nanti siang di kantor gitu bunda. Udah terbiasa minum kopi siang ya. Sebenarnya sih kopi nggak ngaruh ya bunda, saya itu mau ngopi segelas 2 gelas gitu, kalau ngantuk ya ngantuk aja. Tapi kayaknya sugesti ya dari diri saya sendiri, minum kopi nanti siangnya nggak ngantuk gitu ya. Alhamdulillah sih bunda, sampai kemarin itu saya siang juga nggak ngantuk. Mungkin juga udah terbiasa kali ya bangun cepet, soalnya kalau hari-hari biasa gitu nggak puasa gitu saya juga bangunnya itu jam 4 subuh bunda, mulai aktivitas di dapur gitu. Tapi tidur ya memang lebih awal bunda, jam setengah 9, jam 9 gitu udah tidur. Kalau puasa gini kan pulang terawih gitu sampai rumah kan jam setengah 9 gitu, jadi biasanya itu tidur itu jam 9 kurang seperempat atau jam 9 gitu udah langsung bablas tidur saya bunda. Jadi mungkin kali itu ya udah kenyang di malamnya juga, jadi siangnya itu alhamdulillah nggak ngantuk. Hari Minggu kemarin kan saya libur ya bunda, saya itu udah dari jam sebelum duhur gitu udah kegoleran di kasur, nggak pegang HP, nggak mainan HP gitu, mata udah tak meremin gitu berharap bisa tidur. Padahal jam pagi itu saya ngantuk banget ya, cuman kalau pagi gitu sengantuk-ngantuknya pasti saya paksain buat melek, buat aktivitas. Soalnya kalau pagi tidur gitu nanti malah bangunnya itu lemes, terus susah bangun, mata juga kayak itu dimelekin gitu susah bunda, terus mulut gitu juga rasanya nggak enak banget. Jadi kalau pagi gitu tak usahain buat buat gerak. Nah udah siang, udah lewat dari jam 11 gitu tuh saya pengen tidur gitu ya, udah tak merem-meremin mata, tapi ya sampai jam 2 gitu tuh gak bisa tidur. Cuman merem-melek doang, cuman dubak-dubik di kasur. Kecuali kalau memang badan capek banget, terus malam itu memang kurang tidur atau habis bepergian dari mana gitu baru bisa tidur bunda. Tapi kalau aktivitasnya ya sehari-hari seperti ini aja, nggak ada maksudnya capek ya lumrah ya, capek ngerjain rumah seperti ini, terus malamnya juga tidurnya udah normal seperti biasa gitu, siang mah nggak bisa tidur. Nah ini tadi untuk kopi sama tehnya udah tak bikin ya. Lanjut ini tak siapin di depan ini, karena untuk sahurnya itu di depan TV aja bunda, yang agak lebaran, yang agak legaan. Kalau di tempat sini tuh, di meja makan sini tuh tempatnya sempit jadi riweuh. Kalau di depan TV begini kan bisa sambil nonton TV. Nah ini tak liatin lagi untuk ayamnya, cuman ini masih belum kurang empuk, jadi ini tak tutup lagi.
Nah ini saya mau bangunin anak saya dulu. Itu tadi tuh anak saya itu udah bangun bunda, tadi itu tidur di kamar belakang, terus bangun malah balik lagi pindah tidur di kamar depan. Nah ini dibanguninnya susah banget kayak gini bunda. Bangunin anak saya itu bisa 2 kali 3 kali balik bunda, nggak sekali balik mah belum bangun. Nah ini ayam tak icip-icip dulu, ternyata kurang asin bunda, jadi ini tak tambahin lagi garamnya. Bunda-bunda semuanya, masak apa hari ini bunda untuk makan sahurnya, untuk buka puasanya nanti sore. Lagi masak sahur kayak gini tuh pikirannya udah masak apa ya ntar sore buat buka, takjil apa ya yang buat buka gitu ya bunda. Gitu lah ya bunda, emak-emak gitu. Makanya mama itu cepet tua karena hal-hal seperti itu aja udah dipikirin dari jauh-jauh hari. Gimana nggak pusing ya bunda, tiap hari gitu harus nyediain menu-menu gitu, sedangkan kita kadang kalau nanya ke suami, ke anak gitu tuh jawabannya terserah apa aja gitu kan, jadinya kan kita pusing sendiri. Nah ini pisang bunda, pisang dari kemarin hari apa itu yang sampai ada yang busuk itu juga jeruk nggak laku bunda. Saya beli jeruk sebelum puasa masih utuh gitu, yang laku itu malah pepaya bunda kalau untuk buah. Kalau anak saya buah naga yang doyan banget. Nah lanjut, ini saya mau nyuapin anak saya dulu, tapi ini barengan sama saya sekalian bunda biar cepet selesai. Kalau nunggu anak saya selesai mah nanti keburu imsak, nggak keburu sahur sayanya. Ini 1 piring saya penuhin sekalian bunda buat berdua. Nah ini kalau saya pakai pete bunda. Masih punya pete, jadi ini saya sekalian aja lala pete saya itu sama pete itu. Ya Allah suka banget bunda, demen banget bikin mie juga kalau ada pete, saya itu pakai pete bunda. Ya seperti ini aja lah bunda suasana sahur keluarga saya di perantauan di Cikarang. Tiap tahunnya ya kayak gini-gini aja sahurnya, itu apa yang ada aja, simple-simple aja. Terus paling yang ada itu, yang harus ada itu buah sama ini kurma sama madu. Kalau untuk sahur saya nggak bikin teh manis, yaitu tadi bikin susu sama bikin kopi, minumnya air putih aja. Kalau sore buka puasa baru bikin teh anget. Oh ya, gimana nih kabar bunda-bunda semua hari ini? Mudah-mudahan semuanya pada punya kabar yang baik ya bunda. Keluarga semuanya juga pada sehat semuanya. Yang lagi menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita di 1 bulan ini mendapat pahala ya bunda, dan diterima sama Allah, dan berkah buat kehidupan kita sampai kita akhir nanti, amin. Yang punya rencana untuk mudik, ketemu sama orang tua, ketemu sama saudara di kampung, mudah-mudahan nanti kita semua diberi kelancaran, diberi rezeki, diberi segala apapun yang kita butuhkan untuk bisa mudik, ketemu dengan orang tua, ketemu dengan saudara ya bunda, amin. Saya pulang ke Jogja insya Allah bunda, rumah saya itu deket Bandara Nyia gitu bunda, jadi siapa yang kira-kira rumahnya daerah sana juga boleh bunda mampir main nanti di hari lebaran. Kalau di rumah suami saya di daerah Purworejo boleh juga nanti bunda main-main ke sana pas kebetulan saya lagi pas di kampung gitu. Nah ini saya lanjutin dulu untuk nyuapin anak saya bunda. Memang ini walaupun udah bujang, ini kalau sahur masih tetap disuapin bunda, karena kalau makan sendiri gitu lama banget bunda, waktunya kan mepet ya, nanti keburu imsak. Jadi ini ya tak suapin tak suapin seperti ini bareng sama saya sekalian makan ini. Saya makannya lahap banget soalnya ada petenya ini bunda, ada penyemangat makannya ini, pete jengkol mah gitu penyemangat ya bunda, pete jengkol ikan asin gitu. Lidah saya itu lidah kampung bunda, walaupun udah merantau bertahun-tahun, tapi kalau untuk soal makanan tetap milih makanan kampung ala-ala dulu gitu bunda. Nggak tahu ini nggak bisa beralih gitu sama makanan, ya doyan sih makanan zaman sekarang, tapi ya tetap masih milih makanan zaman dulu. Oke bunda-bunda semuanya, saya ini mau lanjut untuk sahurnya, dan untuk videonya saya akhiri sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan video saya yang cukup sederhana ini bisa menghibur bunda-bunda semuanya dan juga bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum, bye.